Bagaimana kabarnya? Perkenalkan saya Zakia Arfan, saya yang akan memandu dialog pada hari ini dalam podcast Sapa Pendidikan. Nah, sahabat Dikbud, Kurikulum Merdeka atau KM ini merupakan sebuah upaya untuk mengatasi krisis pembelajaran di Indonesia yang telah berlangsung lama. Krisis pembelajaran ini sendiri semakin bertambah dengan adanya COVID-19 yang menyebabkan hilangnya pembelajaran atau learning loss yang juga meningkatkan kesenjangan pembelajaran. Namun untuk menerapkan kebijakan ini di tingkat daerah, nah ini diperlukan upaya untuk menerjemahkan kebijakan ini dengan baik untuk dapat mengimplementasikannya. Salah satu tujuan dari Kurikulum Merdeka adalah agar kurikulum kita berfokus pada fondasi dasar siswa, yaitu literasi dan numerasi. Kebutuhan siswa menjadi orientasi utama dalam kurikulum ini karena kebutuhan tiap siswa berbeda dan tidak bisa disamaratakan. Perlu adanya pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Nah, kita akan ambil contoh yang bisa kita jadikan pembelajaran bersama. Provinsi Kalimantan Utara atau Kaltara ini berhasil meningkatkan kemampuan literasi siswa di daerahnya. Sebelumnya di Kaltara, ini kalau menurut dari hasil asesmen kompetensi siswa Indonesia atau aksi dari Kemendikbudristek 2016, sekitar 60,67% siswa kelas 4 SD di Kalimantan Utara kurang mampu membaca. Hal ini membuat keterampilan membaca siswa kelas 4 SD Kaltara berada 2 poin di bawah rata-rata nasional. Temuan ini juga diperkuat Survei Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia atau SIPI. Survei ini menemukan bahwa hanya 15% siswa kelas 1 SD yang mampu membaca dan 61% di kelas 2 SD. Bahkan dari anak yang bisa membaca ini, tidak semua bisa memahami bacaan secara implisit, mampu mengintegrasikan informasi dari beberapa informasi, dan mencari informasi eksplisit dari bacaan. Kabupaten Bulungan menjadi salah satu daerah paling progresif dalam meningkatkan keterampilan literasi. Melalui kombinasi pelatihan guru, suplai buku yang berkelanjutan, dan bantuan khusus untuk siswa yang lamban membaca, Bulungan mampu memangkas penuntasan kompetensi literasi dasar dari 3 tahun menjadi 2 tahun saja. Bahkan pada masa pandemi, Bulungan ini mampu menahan laju learning loss sehingga kemampuan literasi siswa SD di Bulungan tidak mengalami kemunduran jauh seperti sebelum pandemi. Kami akan langsung membahas hal ini. Tema dalam podcast Sapa Pendidikan kali ini adalah menerjemahkan kebijakan pusat di daerah, literasi, dan buku. Sudah hadir di sini ada Bapak Suparmin Seto, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Apa kabar, Pak Parmin? Alhamdulillah, baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nanti Bapak Suparmin ini akan berbagi mengenai bagaimana strategi meningkatkan keterampilan literasi di Bulungan. Tadi menjadi salah satu contoh begitu ya Pak ya untuk di Kalimantan Utara. Dan juga nanti Bapak Suparmin ini akan berbagi mengenai pengimplementasikan kurikulum Merdeka di tingkat SD Bulungan yang ternyata ini memanfaatkan pengalaman dari program literasi kelas awal. Terima kasih sudah jauh-jauh datang ini ya Pak ya dari Kalimantan Utara. Untuk Indonesia yang lebih baik. Amin, amin. Nah, sudah hadir juga di sini bersama kita Bapak Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP Kemendikbudristek yang biasanya ini disapa Pak Nino nih, panggilan akrabnya ya Pak ya. Apa kabar Pak Nino? Baik, sehat. Terima kasih. Sehat, alhamdulillah. Nanti Pak Nino ini juga akan bercerita kepada kita, akan berbagi di sini ya Pak ya, terkait dengan bagaimana kemudian idealnya kebijakan dari pemerintah pusat itu sendiri diimplementasikan begitu ya Pak ya di daerah. Baik, saya ingin ke Pak Nino dulu nih Pak Nino. Pak Nino, kalau kita melihat begitu, sebenarnya bagaimana dari arah kebijakan Merdeka Belajar ini terkait dengan tadi di awal ya Pak ya, ada krisis pembelajaran ditambah adanya COVID-19 ini juga semakin adanya kesenjangan dalam pembelajaran dan juga bagaimana kemudian peran pemerintah itu sendiri Pak, khususnya pemerintah daerah begitu ya, seperti di Kabupaten Bulungan
dalam hal ini untuk mengimplementasikannya. Bagaimana ini, Pak Nino? Makasih Mbak Zakia. Merdeka Belajar itu fokusnya persis pada apa yang disampaikan Mbak Zakia di awal tadi, untuk mengatasi krisis pembelajaran. Kita sebagai negara, sistem pendidikan kita itu sudah cukup berhasil dalam menyediakan akses pendidikan. Kalau akses itu artinya kita memastikan anak-anak kita itu punya kesempatan untuk masuk sekolah. Nah, itu sudah luar biasa. Dalam waktu 20 tahun terakhir misalnya, jumlah anak yang berusia 15 tahun ya, yang tadinya ada di luar sistem pendidikan, itu sebagian besar sudah bisa kita beri kesempatan untuk bersekolah. Mungkin angkanya 20 tahun yang lalu itu 40-an% ada di sekolah, sekarang sudah 85% kira-kira. Di sebagian besar daerah bahkan sudah hampir 100%. Artinya semua anak kita sudah ada di sekolah, hampir semua ya, di banyak daerah. Nah, tapi yang kita belum berhasil itu adalah memastikan bahwa anak-anak bukan hanya ada di sekolah, tetapi mereka di sekolah itu belajar mendapatkan sesuatu. Mereka punya kesempatan belajar sehingga mereka bisa menjadi manusia yang mandiri, bisa menjadi pelajar sepanjang hayat, yang bisa mandiri berkontribusi pada masyarakat secara produktif nantinya. Nah, karena ada perbedaan antara schooling, bersekolah, dengan learning, dengan belajar. Orang di sekolah belum tentu belajar dengan baik. Nah, ini yang ingin kita pastikan. Kita ingin menggeser fokusnya dari akses ke akses yang berkualitas, atau lebih tepatnya kualitas pembelajaran. Karena tadi kan disebutkan krisis pembelajaran sudah lama terjadi. Bukan hanya karena COVID, tapi memang diperparah oleh adanya COVID. Nah, kita mendefinisikan kualitas pembelajaran itu sebagai anak-anak di sekolah bisa menguasai beberapa hal yang menjadi fondasi untuk masa depan mereka. Tadi sudah disebutkan ya, kemampuan memahami bacaan, kemampuan untuk menerapkan matematika dasar untuk problem sehari-hari. Jadi ini bukan matematika yang literasi dan numerasi tadi. Itu literasi numerasi ya, dan numerasinya ini yang basic gitu ya, matematika dasar, bukan kalkulus, bukan matematika yang diperlukan untuk menjadi engineer misalnya, tapi yang semua orang perlukan untuk kehidupan sehari-hari. Dan karakter, ada beberapa karakter utama yang kita yakin diperlukan semua anak untuk bisa berpartisipasi dalam kehidupan negara modern yang demokratis dan plural, berkebinekaan seperti Indonesia ini. Jadi itu Merdeka Belajar fokusnya di sana sebagai tujuan ya. Nah, satu poin sedikit lagi, Merdeka Belajar ini juga sebagai pendekatan untuk mencapai tujuan tadi. Kita percaya bahwa kebijakan-kebijakan dari pusat itu harus memberi ruang kemerdekaan, harus memberi ruang bagi Pemda, bagi dinas pendidikan seperti Pak Suparmin di Kaltara dan semua dinas pendidikan kita di seluruh Indonesia itu untuk membuat menerjemahkan itu ya, kebijakan-kebijakan pusat itu sesuai dengan konteks di daerahnya. Karena setiap daerah memiliki permasalahan dan tantangannya masing-masing begitu ya Pak. Betul, ya. Jadi memang implementasinya tidak bisa kemudian disamaratakan. Betul. Di Jakarta saja antara yang ada di Jakarta kota gitu ya dengan di Kepulauan Seribu misalnya, ini pasti tantangannya, kondisinya berbeda, itu butuh program yang berbeda. Apalagi kalau kita bicara bandingkan Jakarta dengan di Kalimantan Utara gitu, pasti butuh pendekatan kebijakan, program yang disesuaikan dengan konteksnya masing-masing. Makanya di pusat kita harus memberi ruang itu. Nah, kalau untuk mengimplementasikannya begitu, mungkin Pak Parmin, ini kan kita melihat Kalimantan Utara fokus pada mengatasi rendahnya literasi begitu ya Pak ya. Ada beberapa program yang sudah dilakukan juga oleh dari pihak Kalimantan Utara, terutama dari pihak Dikbud sendiri begitu Pak di sana. Tapi kenapa kemudian ini yang dipilih menjadi prioritas dalam pembenahan pembelajaran atau krisis pembelajaran tadi itu Pak? Terima kasih Mbak Zaskia.
Kami dari Kabupaten Bulungan, sesuai dengan kewenangan daerah kami dengan Undang-Undang 2023-2014, pemerintah daerah kabupaten kota itu menangani bidang pendidikan PAUD, pendidikan anak usia dini dan non formal, kemudian sekolah dasar dan SMP. Tentu ini adalah modal utama karena pendidikan dasar ini nanti untuk keterampilan literasi dan numerasi ini akan memberikan dampak yang luar biasa untuk keberlanjutan ke jenjang sekolah berikutnya. Oleh karena itu kami sangat fokus. Dan ini juga merupakan kebutuhan Kabupaten Bulungan untuk menyiapkan SDM-SDM yang handal ke depan. Melalui kita paksakan, kita kejat numerasi dan literasi ini bisa menjadi konten modal utama di satuan pendidikan yang kami lakukan. Sejak 2017 kami juga sudah mencoba dengan tadi seperti Mbak Jessica sampaikan dari bagaimana penelitian daripada aksi, kemudian survei rekan-rekan SIPI. Ini juga merupakan keprihatinan kita, Mas Nino, ya kan? Oleh karena itu kita tidak bisa ambil peduli, tentu kita harus berbuat sesuatu untuk yang terbaik untuk anak-anak kita ke depan, bangsa ini tentunya. Maka kami mencoba 2017 dengan teman-teman inovasi, kemudian dengan teman-teman Balai Penjamin Mutu Pendidikan, Pak Nino, termasuk pemerintah daerah Kabupaten Bulungan, coba kita analisis, kita petakan. Ternyata ada 3 hal yang perlu kita cari solusinya berkenaan dengan rendahnya literasi dan numerasi itu. Yang pertama, kapasitas guru di dalam melaksanakan proses pembelajaran literasi masih belum mumpuni. Nah, ini yang perlu kita petakan, perlu kita cari solusinya. Kemudian yang kedua, guru lebih nyaman mengajar tanpa mau berubah untuk literasi dan numerasi, sehingga hasilnya seperti disampaikan Pak Nino, datang ke sekolah tapi hanya kualitas datang, isinya kan nggak ada, Mas Nino ya. Absen aja gitu ya, absen Pak aja ya. gitu. Tapi tidak mendapatkan intinya. Tidak mendapatkan intinya. Nah itu. Kemudian juga kita lihat lagi dengan keberadaan spotting buku. Pada 2017 kita lihat banyak buku. Ternyata buku ini tidak mendorong untuk keterampilan literasi karena buku lebih banyak kepada buku-buku materi pelajaran yang tidak menyesuaikan dengan kondisi usia anak, kemudian kesenangan anak, minat anak. Nah, sehingga buku itu sangat tidak efektif. Sehingga anak-anak lebih banyak minat membacanya lebih berkurang karena tidak menarik, sehingga keterampilan literasinya itu tidak akan terdorong dengan bahan buku bacaan yang tidak menarik untuk anak usia SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas awal. Nah itu yang menjadi persoalan. Kemudian juga guru masih belum piawai untuk mengadakan pemetaan lebih awal, karena seperti Mbak Siska sampaikan bahwa kita butuh strategi, karena di setiap satu ruangan kelas itu kalau SD 28 peserta didik dalam ruangan itu, tentu 28 peserta didik itu memiliki perbedaan-perbedaan dan membutuhkan layanan yang berbeda, dan ini perlu ditingkatkan keterampilan guru untuk memberikan proses pembelajaran yang berbeda. Nah inilah salah satu yang kita dorong dengan menemukan strategi yang sebetulnya juga disampaikan oleh Mas Nino, bahwa konten lokal, kondisi lokal suatu daerah itu berbeda. Oleh karena itu Bulungan dengan faktor geografis yang seperti itu, maka kita... Apa yang jadi tantangan Pak kalau untuk Kalimantan Utara sendiri Pak? Ya tadi yang pertama kapasitas gurunya. Nah ini kan perlu kita ambil solusi strategi dengan memanfaatkan, kita dorong karena kondisi geografisnya ada pedalaman, kemudian ada di pinggiran kota, kemudian ada pantai, kemudian spotnya cukup jauh, maka kita buat komunitas-komunitas. Kalau kami dulu kelompok kerja guru, Mas Nino. Jadi ada KKG, menggabungkan beberapa satuan pendidikan, ada 6 satuan pendidikan, kita gabungkan untuk mengadakan satu kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas guru itu di dalam implementasi bagaimana pembelajaran literasi bisa disampaikan di satuan pendidikan. Nah itu salah satu pendekatan. Sebetulnya itu dampaknya cukup luas karena guru kita ini harus juga dibentuk komunitas yang bisa membangun ekosistem yang adaptif, yang merasa senang dia bisa menemukan pokok-pokok persoalannya sendiri. Tapi kita tidak lepas tangan, kita dampingi dengan ada istilah fasilitator daerah sebagai think tank kita untuk mengajak teman-teman itu, memfasilitasi teman-teman itu pendampingan pada teman-teman itu di kegiatan di lapangan. Itu strategi yang kami lakukan.
Mungkin itu dulu Mbak Saskia. Oke, jadi memang itu strategi. Itu sejak 2017 sudah kita lakukan. Oke, ini juga ada datanya begitu ya. Kalau hasil pengukuran kemampuan membaca 17.000 siswa SD Bulungan yang dilakukan tahun 2002 ini menunjukkan Bulungan mampu menahan laju learning loss itu ya Pak betul. ya. Sekalipun terjadi penurunan kemampuan membaca, tapi hasilnya di atas hasil di tahun 2017. Kita masih bisa menahan laju daripada loss learning itu sendiri. Baik. Berarti apa yang kita lakukan itu ada hasilnya dengan tadi perubahan-perubahan yang kita lakukan terhadap guru-guru di dalam proses pembelajaran. Baik. Membuat perubahan itu tidak mudah loh Pak. Tidak mudah. Dibutuhkan kerja yang keras. Iya. Pemerintah boleh punya strategi begitu ya Pak. Iya. Tapi kalau kemudian yang di bawahnya di lapangan tidak bisa juga menerapkannya, tidak bisa juga kemudian punya kemampuan untuk bisa lagi-lagi menerjemahkannya. Betul. Begitu. Ini juga dibutuhkan gerilya tersendiri begitu. Iya, Pak Nino, kenapa maaf Pak? Strategi tersendiri sesuai dengan konteks sosial kultur Betul. yang ada di tempat Nah, itu. itu dia. Kalau Pak Nino melihatnya seperti apa Pak untuk hal ini Pak? Bapak tentunya sudah juga banyak ya Pak ya pengalaman untuk juga bisa kemudian strategi ini sendiri bisa dilakukan begitu kan. Ini bagaimana kalau Pak Nino sendiri Pak? Saya melihat Kabupaten Bulungan dan Kaltara ini sebagai salah satu kabupaten kota di Indonesia yang sudah lebih dulu bahkan untuk fokus pada fondasi-fondasi tadi ya, literasi membaca, literasi matematika, numerasi tadi dan karakter, terutama literasi membacanya. Karena itu yang diceritakan Pak Parmin tadi di Kabupaten Bulungan itu adalah hal-hal yang kita perlu banyak belajar dan perlu kita ekspor gitu ya, perlu kita tularkan ke daerah-daerah yang lain. Mungkin saya highlight beberapa hal. Yang pertama tadi sudah ada fokus dulu nih. Jadi prioritasasinya jelas. Apa sih yang diprioritaskan oleh Pemda dan Dinas Pendidikan? Pertama-tama adalah literasi membacanya anak-anak. Ini penting sekali karena literasi membaca ini adalah ibarat fondasi, dia membuka pintu kesempatan belajar untuk yang lain-lainnya. Kalau membaca, memahami apa yang dibaca, menarik simpulan dari apa yang dibaca itu saja tidak bisa, maka bagaimana bisa belajar tentang hal-hal yang lainnya. Semua informasi yang kita pelajari itu kan disampaikan melalui bahasa gitu ya. Dan kemampuan literasi membaca menjadi itu kunci untuk membuka kesempatan belajar untuk yang lain-lain. Jadi ini harus dipastikan semua anak bisa melakukan. Jadi satu, prioritisasinya itu yang penting sekali untuk kita tularkan, untuk kita sharingkan gitu pada daerah-daerah yang lain. Perlu ada prioritisasi yang jelas gitu ya. Nah sekarang ketika pemerintah pusat itu memberi ruang kontekstualisasi yang luar biasa besar dengan Merdeka Belajar, ini tentu perlu disambut oleh Pemda karena Pemda lah yang menerjemahkan itu menjadi kebijakan lokalnya gitu ya. Tadi yang disampaikan Pak Parmin, kita contohnya kontekstualisasi itu, kita tidak lagi dari pusat melakukan sosialisasi berjenjang. Kalau dulu ada kurikulum baru, yang kita lakukan itu sosialisasi dari pusat ke instruktur nasional ke instruktur daerah, instruktur daerah ke pelatih lokal baru ke kepala sekolah atau kepala daerah. Bayangkan, panjang ya Pak ya? Panjang, rantainya panjang. Ini banyak yang udah bisa terdistorsi gitu ya, dan waktunya luar biasa panjang. Mungkin 10 tahun nggak selesai semua daerah kita, semua sekolah kita kalau kita menggunakan pendekatan itu. Untuk sosialisasi saja sejauh itu begitu ya Pak ya, membutuhkan waktu selama itu, bagaimana kemudian perubahan juga akan bisa cepat dilakukan begitu ya. Sulit sekali ya. Sulit. Makanya yang kita lakukan sekarang adalah kita menyediakan materi sosialisasinya, materi pelatihannya itu terstandar di pusat. Dari Kemdikbudristek kita unggah di platform Merdeka Belajar. Semua guru yang sudah punya akun belajar.id itu bisa mengakses materi-materi yang langsung dari pusat. Jadi langsung tepat sasaran pada usernya begitu langsung ya Pak ya, pada usernya dan langsung dari sumber utamanya. Ya. Gitu kan. Nah, tapi yang menjadi peran kunci di pemerintah daerah adalah membantu guru untuk bisa memanfaatkan materi-materi itu.
Kalau belajar sendiri itu Iya, nggak mungkin Mas Dino. nggak mungkin. Banyak yang ada yang bisa, Iya. ada yang bisa, tapi banyak yang perlu dibantu, disemangati, dimotivasi gitu ya. Nah itu yang tadi disebut Pak Parmin, daerah dinas pendidikan itu bisa memfasilitasi terjadinya komunitas-komunitas belajar. Iya, iya. Salah satunya seperti di KKG tadi itu. Kelompok kerja guru itu Kelompok ya. kerja guru. Nah, di kelompok kerja guru itu dinas pendidikan bisa mendorong guru-guru untuk bukan fokusnya jangan bicara tentang administrasi gitu ya, bukan bicara iya, tentang iya. apa dokumen-dokumen, Lebih ke eksekusi begitu ya Pak ya. lebih ke pembelajarannya. Jadi Pembelajaran. eksekusi tentang pembelajaran itu apa sih problem pembelajaran yang saya hadapi di kelas saya. Iya, iya. Ketika saya mencoba membaca buku teks yang baru, ini gimana menerapkannya di kelas saya? Ketika saya berusaha untuk melakukan assessment awal, untuk mengecek siswa saya ini berapa persen yang sudah bisa membaca kalimat, berapa persen yang sudah bisa memahami paragraf sederhana. Itu caranya seperti apa kalau kelas saya kondisinya seperti ini. Nah, problem-problem seperti itu kalau dipikirin sendiri kadang bisa frustrasi gitu ya, karena nggak ada yang diajak bicara, ini siapa nih, bingung saya menerapkannya gimana. Jadi Tapi kalau ada itu komunitas yang disampaikan itu Bisa saling bagus. berbagi. Bisa saling iya, berbagi. jadi betul. Mas Dino, kalau saya lihat daripada komunitas ini beberapa kecamatan kelihatannya seru banget. Guru pada rame, semangat, selalu berdiskusi tentang apa persoalannya dipecahkan di dalam komunitas itu. Kemudian bagaimana untuk bisa memasuk ke platform Merdeka Mengajar, mereka saling mengisi, saling belajar. Jadi saling mendukung untuk kegiatan-kegiatan itu. Di samping itu juga memang kita tumbuhkan ekosistem kompetitif yang positif di antara kelompok itu untuk mencapai target. Termasuk implementasi sosialisasi kurikulum Merdeka, komunitas sudah bergerak sendiri. Jadi memanfaatkan dari kelompok guru, calon guru penggerak diambil untuk sebagai narasumber, sekolah penggerak diambil sekarang narasumber untuk berbelajar bareng-bareng di situ. Dan ini yang ekosistem yang kita dorong guru menjadi guru pembelajar sepanjang hayat melalui kelompok-kelompok itu. Luar Itu biasa yang kita sekali inginkan. Pak Jadi Parmin. dua hal kata kuncinya ini, satu guru sebagai pelajar juga, Iya. sebagai pembelajar juga. Karena juga. kita pengen siswa kita menjadi pembelajar sepanjang hayat, Betul. senang belajar, cinta belajar. Tapi kalau gurunya nggak memberi teladan, susah juga gitu ya. Bagaimanapun murid pasti melihat pada gurunya begitu ya, Iya, berkaca pada gurunya begitu. Apa yang kemudian gurunya berikan, sampaikan itu akan terasa oleh pada murid ya kan Pak ya. Itu yang kemudian menjadi Betul. Mereka teladan. melihat Iya. teladan tadi itu. Kata kunci yang kedua adalah kolaborasi dan peer learning. Belajar dari sesama guru. Dari sesama guru. Itu jauh lebih ampuh, jauh lebih powerful daripada belajar dari instruktur dari pusat gitu. Sekali lagi materinya ada di platform Merdeka Platform Mengajar. Merdeka Mengajar. Tapi bagaimana menerapkan hal itu untuk ketika saya mengajar matematika kelas 3 SD di siswa-siswa yang saya hadapi. Itu saya sebagai guru harus menerjemahkan, harus berpikir gitu ya secara kreatif. Nah, tapi kalau saya menghadapi masalah, belajar dari sesama guru yang mungkin sudah pernah Iya. menghadapi masalah yang sama, sudah pernah gagal sebelumnya, dan mereka merefleksikan, oh gagalnya karena begini. Oke. Saya bisa melakukan hal yang lebih baik gitu ya, dan saya bisa menceritakan nanti kegagalan dan keberhasilan saya kepada guru-guru yang lain juga. Jadi peer learning itu satu hal yang sangat praktik baik yang perlu kita Berbagi tularkan, pengalaman, sharing, siapa tahu apa yang sedang dialami satu guru dialami juga oleh guru yang lain begitu ya. Jadi mereka bisa bertukar pikiran dan mencari solusi bagaimana untuk memecahkan permasalahan tersebut begitu. Artinya dari Pak Parmin sendiri mengimplementasikan, mengadopsi kebijakan nasional menjadi kebijakan daerah ini sebenarnya susah, mudah, atau seperti apa Pak? Untuk implementasi kurikulum Merdeka kita sudah punya cikal bakal Mbak, komunitas-komunitas itu. Dan kemudian dalam strategi proses pembelajaran literasi dan numerasi, guru-guru kita juga kita sudah kita bekali bagaimana pembelajaran yang berbeda, asesmen, diagnosis kognitif, itu sudah kita lakukan sehingga sekarang ya kita bersyukur belungan Mas Dino. Begitu masuk kurikulum Merdeka kita sudah tinggal menyamakan konsepnya saja lagi. Tinggal hal yang kecil saja kita seragamkan. Iya betul. Memang dengan Kabupaten Bulungan dan daerah-daerah seperti yang Bulungan yang sudah punya inisiatif sebelumnya, kurikulum Merdeka itu seperti
angin segar gitu ya. Ya, Yang dilakukan ini sudah benar dan malah semakin dikuatkan oleh kebijakan dari pusat. Makanya ini banyak praktik baiknya yang disebutkan Pak Parmin barusan, juga praktik baik lain yang sangat perlu dilakukan daerah lain, yaitu melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi. Pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Jadi bukan salah satu yang ditekankan di kurikulum Merdeka itu adalah ini kurikulum untuk mengatasi krisis belajar. Jadi ini kurikulum yang berorientasi pada murid. Yang penting itu adalah murid belajar, dan karena itu guru harus tahu kebutuhan belajar muridnya di mana, terutama di awal-awal pembelajarannya. Bukan kurikulum yang menekankan pada konten yang jadinya guru nanti orientasinya adalah pada kejar tayang materinya sudah habis atau belum. Itu kurikulum Merdeka kita pangkas materinya supaya guru punya waktu untuk melakukan pembelajaran terdiferensiasi tadi, karena itu perlu waktu. Kalau sudah kejar tayang, mana sempat guru itu ngecek satu persatu gitu ya, siswanya di kelas saya berapa yang udah bisa baca, berapa yang masih perlu remedial, berapa yang perlu pendekatan khusus dan lain-lain. Gitu. Baik, Pak Parmin, kalau misalkan terkait dengan, mungkin bisa dijelaskan juga ya, pola kerjasama antara UPT, Kemendikbudristek, ya di antara BPMP dan BGP begitu ya Pak ya. Kemudian juga ada Mitra Pembangunan Inovasi dan juga pemerintah Kabupaten Bulungan dalam meningkatkan keterampilan literasi. Seperti apa sebenarnya pola kerjasamanya, dan kemudian kalau melihat juga seperti apa Pak goal dan hasilnya ini sendiri. Ya, terima kasih Mbak Zaskia. Saya mau balik dulu Mas Nino ya. Bulungan juga untuk mengatasi masalah literasi dengan kemudian kondisi buku kita yang pada saat awal itu banyak tidak diminati karena konten buku yang diterima tidak sekolah sesuai tidak sesuai tadi dengan umur dan kesenangan kebanyakan tulisan anak. Mungkin gitu ya Pak ya, ya atau betul. Kurang tidak sesuai dengan umur siswanya. Semua pelajaran, jadi anak-anak itu enak juga lah lihat. Sehingga literasinya mohon maaf Pak Sinaka. Sehingga pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan punya kebijakan. Kalau dihitung-hitung mulai 2018 sampai saat ini kurang lebih 1,6 miliar yang kita alokasikan di dalam Posda itu yang dibelanjakan oleh sekolah untuk memilih buku yang sesuai dengan kelompok usia anak-anak dan minat kesenangan anak. Sampai sekarang ada 1,6 miliar. Dan sebetulnya tidak sampai di situ berhenti, tapi guru-guru kita coba dampingi untuk coba membuat media pembelajaran dengan menulis buku-buku cerita sesuai konten anak. Guru-guru kami sudah terlatih. Sehingga tidak hanya sebagai user, tapi dia juga bisa menciptakan kalau memang nanti sesuatu saat memang butuh, mereka sudah bisa membuat buku cerita-cerita untuk menunjang keterampilan membaca anak-anak kita. Ini sudah terjadi. Nah, kemudian tadi bagaimana kerjasama dengan BPMP, BGP, Pak. Kemudian Mitra Inovasi. Dengan sistem yang sudah kita bangun, sistem ada kelompok-kelompok kerja guru itu, kami sebetulnya lebih terbantu Mas. Kadang-kadang teman-teman aja nggak punya waktu, karena semua komunitas ini kalau mempunyai kepentingan dia selalu komunikasi dengan Balai Penjamin Mutu Pendidikan, kemudian Balai Guru Penggerak, ini selalu berkomunikasi. Kami juga merasa terbantu tuh, sehingga pola kerjasama sampai saat ini sudah terbangun dengan bagus. Bahkan kasihan juga kadang-kadang ya BPMP nggak punya waktu Pak, karena komunitas kita kan cukup banyak. Nah, kemudian kami juga punya komunitas webinar Bumi Tenguyun, sehingga muncul apa persoalan yang banyak terjadi di lapangan belum tercover. Teman sudah bisa memfasilitasi, mengagendakan bulan depan kita tayang dengan judul pembahasan ini. Semua pada ikut. Nah, ini kita coba untuk menyesuaikan dengan teknologi. Walaupun kondisi Bulungan tidak semuanya bisa diakses dengan jaringan internet. Tapi paling tidak kita tetap melangkah ke arah sana. Karena situasi ini pasti akan berubah. Mungkin itu. Jadi banyak ya Pak ya, selain tadi meningkatkan kapasitas guru, kemudian juga tadi yang menjadi fokus adalah terkait dengan buku bacaan untuk ya siswa. Ini disesuaikan dengan usia dari anak, siswa itu sendiri begitu ya. Betul. Kalau usia masih mungkin PAUD atau masih kelas 1, 2, itu mungkin lebih banyak konten buku disesuaikan. Bergambar, tetapi ada cerita begitu ya Pak ya. Supaya anak tetap semangat untuk mau terus membaca. Seperti Pak Nino tadi bilang, yang ingin dibangun adalah bagaimana kecintaan mereka terhadap belajar begitu ya Pak ya, bukan hanya kemudian menghafal ujian begitu, tapi juga bagaimana menumbuhkan kecintaan anak-anak ini pada
belajar begitu ya. Jadi Baik. kecerdasan terbangun dengan literasi Pak Nino. Betul. Nah, baik Pak Nino, kalau kita melihat ini bisa menjadi contoh yang baik sekali ya dari Provinsi Kalimantan Utara. Kita bisa belajar banyak dan ini mungkin juga bisa diterapkan untuk provinsi ataupun juga kabupaten lain begitu ya, dari Kabupaten Bulungan ini sendiri. Nah, ini mungkin bagaimana ke depannya contoh mengimplementasikan kebijakan nasional yang baik di daerah lain kalau kita belajar dari Kaltara ini sendiri, Pak Nino. Pendidikan ini memang harus dikerjakan bersama-sama. Ini agenda kita bersama gitu ya, dan semua pihak punya perannya, tugasnya sendiri-sendiri. Pemerintah pusat kita menetapkan norma dan kebijakan umumnya, tapi yang punya sekolah dan punya guru itu Pak Parmin ini, Pemda-Pemda, pemerintah daerah, daerah gitu. Makanya harus dikerjakan bersama-sama dan kita juga, pemerintah juga tidak bisa jalan sendiri. Perlu ada kemitraan dengan berbagai pihak yang peduli pada pendidikan, seperti dengan inovasi, dengan organisasi profesi, organisasi masyarakat ya yang peduli pada pendidikan. Nah, relasi pemerintah pusat dan daerah, kami punya yang tadi disebut Pak Parmin, BPMP ya kalau di sana, dan BGP, Balai Guru Penggerak, itu adalah UPT atau cabang gitulah, cabang Kemdikbud pemerintah pusat di daerah. Sekarang ada pergeseran yang ingin kita lakukan tentang peran cabang-cabang kami di daerah. Sekarang arahnya adalah pada bukan seperti menghakimi, bukan menilai ini kinerjanya sudah bagus atau belum nih, Pemda, tapi menjadi mitra atau pendamping Pemda dalam memahami dan menerjemahkan kebijakan-kebijakan dari pusat. Nah, kalau di kabupaten seperti Bulungan sekali lagi enak karena udah kemitraan itu udah terbangun dan Pemdanya memang orientasinya jelas, prioritasnya jelas, tadi ada strategi-strategi gitu ya yang sudah sangat bagus diimplementasikan. Nah, kalau pertanyaannya apa yang bisa dipelajari dari Bulungan ke daerah-daerah yang lain, tadi udah beberapa ya prioritas yang jelas. Di-set prioritasnya, fokusnya kemana begitu ya. Kemudian membantu guru untuk membentuk komunitas-komunitas belajar supaya gurunya menjadi pelajar, supaya gurunya bisa belajar terus-menerus dalam konteksnya masing-masing gitu ya, bukan sekedar sekali sosialisasi terus sudah selesai. Nah, kemudian yang tadi belum banyak di-highlight adalah tadi Pak Parmin menyebutkan bahwa ada BOS daerah, bantuan operasional yang berasal dari APBD. Jadi pendapatan daerah itu dialokasikan secara eksplisit untuk pengadaan buku bacaan ya. Kemudian supporting juga untuk kegiatan kelompok kerja guru. Jadi sekolah komunitas belajar ya mensupport ke situ walaupun tidak besar tapi ada stimulus yang kita siapkan. Jadi nggak sekedar mendukung tapi ini betul-betul dianggarkan gitu. Ada anggarannya untuk mendukung guru membentuk komunitas belajar tadi. Untuk membeli buku-buku bacaan dan bahkan membuat komunitas yang bisa membuat buku bacaannya sendiri gitu ya. Itu yang saya rasa sangat penting untuk dilakukan. Jadi pemerintah daerah ketika sudah punya prioritas yang jelas, terus tahu strateginya apa gitu untuk menerapkan itu, dan kemudian mendukung dengan tadi melembagakan dulu ada surat tugas ada surat tugasnya resmi untuk tim fasilitator itu dan ada anggaran yang dikhususkan untuk itu. Itu penting sekali. Baik. Jadi memang bahkan sekarang tidak SD Pak Nino, Satuan Lembagaan PAUD juga sudah membentuk komunitas-komunitas untuk meningkatkan kapasitas guru ini. Ya, keren Pak. Jadi mereka kompetisi yang positif karena kita bangun ekosistem yang betul-betul positif di. Baik. Nah, mungkin
Pak Parmin, begitu tadi kan sudah ada program-program yang dilakukan, sudah berjalan, bahkan sudah menunjukkan hasil yang juga baik begitu Pak. Kedepannya Pak, mungkin harapannya dan apa kemudian juga fokus selanjutnya ketika literasi ini angkanya mungkin semakin membaik begitu Pak untuk di Kabupaten Bulungan sendiri, apa kemudian harapan dari Pak Parmin sendiri, bagaimana kemudian yang diharapkan koordinasi dengan pemerintah pusat terhadap daerah ini seperti apa Pak Parmin? Gini Mbak, kalau konsep saya pendidikan itu dinamis. Ya Mas, ya, setuju Mas? Setuju. Karena betul. berkembang terus. Nah, oleh karena itu kondisinya harus kita kawal, membangun suatu ekosistem di dalam dunia pendidikan, terutama kualitas pendidikan itu ditentukan dari sisi proses. Proses itu kalau di lapangan dilakukan oleh guru dan siswa, dan tidak ada orang yang tahu. Tidak ada yang melihat setiap hari benar atau salah guru ini mengajar. Hanya guru, siswa, dan Tuhannya lah. Oleh karena itu selalu ini kita kawal dengan bagus. Sehingga ke depan kualitas pendidikan kita, saya yakin dan percaya akan lebih baik. Dan bahkan kurikulum Merdeka, kita juga sudah memberikan panggung, ruang yang nyaman bagi guru, ruang yang nyaman kepada siswa. Sehingga anak-anak sesuai kodratnya, anak-anak kita nanti akan menjadi juara-juara di dalam hidupnya. Dengan pembelajaran yang terdiferensiasi tadi. Mungkin bisa diterjemahkan lebih jauh ya Mas Dok ya. Inilah konsep kita. Cuma kita harus mengawal proses pembelajaran ini harus lebih baik di lapangan yang dilakukan oleh guru. Sehingga nanti tidak ada lagi anak-anak yang tertinggal. Guru juga pro kepada yang tertinggal. Guru juga harus memaksakan diri mencari strategi-strategi bagaimana menangani anak yang tertinggal. Sehingga anak yang tertinggal ini nanti ke depan tidak akan menjadi beban buat kita semua. Oke. Ya, ini mungkin begitu dari saya. Baik, Pak Nino, mungkin terakhir Pak Nino, apa ke depannya ini Pak, harapannya dan juga bagaimana kemudian ke depannya ini bisa memberikan dukungan yang lebih lagi dari pemerintah pusat kepada juga pemerintah daerah untuk memaksimalkan krisis pembelajaran ini sendiri begitu Pak. Harapan saya pertama tentu supaya pemerintah daerah itu melihat kurikulum Merdeka dan kebijakan Merdeka Belajar itu sebagai kesempatan yang baik sebenarnya bagi Pemda untuk membangun manusia, melakukan pembangunan manusia, pembangunan SDM di daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Jadi kepentingan Pemda dan kepala daerah itu sebenarnya terfasilitasi dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar yang memberi ruang kemerdekaan tadi untuk melakukan kontekstualisasi di tingkat daerah itu ya. Jadi kalau di Kabupaten Bulungan ada KIPI ya. Ya, ada proyek strategis nasional PSN yang sudah ditetapkan Pak Presiden melalui KIPI, kemudian ada industri hijau yang sudah diploting di Kalimantan Utara. Ini kebutuhan SDM-nya untuk mendukung daerah industri baru yang berbasis energi hijau tadi itu luar biasa. Kalau nggak salah dalam fase pembangunan ada 100.000 tenaga kerja yang diperlukan. Ketika sudah jadi nanti ada 200.000. Nah, skill seperti apa yang diperlukan itu kan yang tahu Pemdanya. Pemdanya bisa menggunakan Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka ini untuk sebagai kesempatan untuk menerjemahkan apa kebutuhan yang khas di daerah saya untuk tadi melayani kebutuhan tenaga kerja di KIPI itu ya. Jadi itu harapan saya yang utama, bahwa pemerintah daerah, kepala daerah itu bisa melihat ini sebagai kesempatan yang baik sebenarnya untuk mempersiapkan SDM pembangunan manusia yang sekali lagi cocok untuk di daerahnya ya. Kalau kita di pemerintah pusat itu melihat ada disparitas, ada variasi yang besar antar daerah, sebenarnya pemerintah daerah juga perlu melihat bahwa ada disparitas di tiap-tiap daerahnya masing-masing. Ada perbedaan antar sekolah, antar daerah di dalam Bulungan, di dalam tiap kota kabupaten itu bervariasi. Nah, karena itu juga penerapan dari kurikulum Merdeka, penerapan dari pelatihan-pelatihan gurunya tadi itu juga perlu melihat variasi di dalam tiap-tiap daerah ini. Dan pemerintah pusat sekali lagi mendukung satu dengan fleksibilitas kebijakan, yang kedua dengan dukungan berbagai sumber daya.
ada sumber daya yang sifatnya itu data. Jadi kita melakukan asesmen nasional setiap tahun ya, ngecek literasi, numerasi dan karakter dan kualitas sekolah. Itu hasilnya kita kembalikan lagi ke Pak Parmin dan semua dinas pendidikan kota kabupaten untuk bisa bercermin, melakukan perencanaan yang lebih berbasis data, apa yang ada di situ kita petakan. Sekolah mana yang paling perlu bantuan tentang literasi, sekolah mana yang paling perlu bantuan karena mengalami bullying misalnya, itu ada datanya. Kita bantu dari sisi pendataannya. Kita juga bantu dari sisi resources yang lebih tangible ya, fisik. Tadi buku bacaan insya Allah ada, kita sudah mengirim lebih dari 15 juta buku bacaan. Karena problem yang disampaikan Pak Parmin tadi bahwa ada banyak buku mungkin di sekolah, tapi yang menarik untuk dibaca itu cuma sedikit. Itu kita sadari juga. Lagi ya, Pak, ya. Kita perbanyak lagi. Kita sudah membuat ribuan judul buku dan kita cetak 15 juta eksemplar. Kita kirim ke seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang terpencil dan berada di daerah-daerah terluar gitu ya, aksesnya susah. Jadi resources tadi juga ada materi-materi pelatihan guru dan materi kurikulum yang ada di platform Merdeka Mengajar. Dan yang ketiga dukungannya adalah tadi melalui UPT-UPT yang ada di daerah, kita terus bermitra untuk bersinergi untuk menerjemahkan kebijakan pusat tadi supaya cocok nih untuk tiap-tiap daerahnya. Jadi itu dukungan dan harapan juga begitu ya dari pemerintah pusat. Mungkin Pak Parmin ingin menambahkan untuk terakhir? Saya selaku Kepala Dinas ingin menerjemahkan visi-misinya Pak Bupati kami, karena di misinya itu menyantumkan bahwa Bulungan itu ingin mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, yang cerdas, berkarakter dan berdaya saing. Dan disinilah kenyataannya kita nanti untuk mempersiapkan tenaga-tenaga kerja yang handal dari anak-anak kita, dibekali dengan literasi, numerasi yang cukup, yang kuat, maka saya yakin dan percaya nanti akan muncul SDM-SDM yang cerdas untuk bisa mengelola Kalimantan Utara sesuai kebutuhannya. Amin, insya Allah, Pak. Kita akan lihat begitu ya, karena tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Nino, untuk Kabupaten Bulungan sudah jelas, udah men-set prioritasnya seperti apa, kemudian ketika prioritasnya sudah jelas, kemudian fokus-fokus programnya bisa menjadi lebih terarah begitu. Dan saat ini sudah diterjemahkan, diimplementasikan dengan sangat baik, sehingga juga hasilnya sedikit-sedikit mulai terlihat begitu ya Pak ya, progres atau kemajuan dari program-program dan strategi yang sudah dijalankan. Baik, terima kasih banyak Pak Suparmen Seto, Kadis Dikbud Bulungan Kalimantan Utara, sudah jauh-jauh hadir begitu ya. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Dan juga Pak Anindito Aditomo, Kepala BSKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud Ristek. Terima kasih Pak atas waktunya. Dan begitulah sahabat Dikbud, kita sudah mendengarkan bersama penjelasan dari tamu-tamu kita pada episode kali ini. Semoga dalam episode kali ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lainnya, apa yang tadi sudah dilakukan begitu ya, menjadi contoh dari Kabupaten Bulungan. Ini juga dapat menjadi inspirasi bagi daerah lainnya di Indonesia, agar pendidikan di Indonesia tentunya semakin maju, semakin merata kualitasnya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan juga komen, dan terus saksikan episode-episode selanjutnya. Terima kasih dan